Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada dari tingkat 2. Baik, di sini saya akan mempraktekkan mengenai KB PIL. Baik, yang pertama yaitu kita akan menyapa pasien terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Silahkan duduk. Nggak mau. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh, Ibu ingin ber-KB. Baik, kalau begitu saya boleh minta identitas terlebih dahulu, Bu? Ibu namanya siapa? Usianya berapa tahun, Bu? Alamatnya di mana, Bu? Ibu, pendidikan terakhir apa ya, Bu ya? Pekerjaan, Bu? Nama suami siapa, Bu? Usia bapaknya berapa, Bu? Sama ya, Bu. Pendidikan bapaknya terakhir apa ya, Bu ya? Namanya bapaknya ini. Pekerjaannya, Bu, kalau boleh saya tahu? Ibu waktu menikah usia berapa tahun, Bu? Berarti baru ya, Bu ya? Namanya pernikahan berarti udah 2 tahun ya, Bu ya? Status pernikahan sah ya, Bu ya? Pernikahan pertama, Bu? Ibu sebelumnya sudah pernah hamil? Sudah ya, Bu ya? Kehamilan yang keberapa, Bu? Oh, pertama. Sehat, Bu, sampai sekarang? Sehat. Usianya udah berapa tahun, Bu? Oh, udah 1 tahun ya, Bu ya? Ibu sewaktu kehamilan yang pertama apakah ada keluhan? Enggak, sehat-sehat aja ya, Bu ya? Ada pantangan makan atau minum, Bu? Oh, enggak ada. Berarti semua masuk ya, Bu? Tanggal persalinannya waktu dulu tanggal berapa, Bu? Oh, iya. Dulu ditolongnya sesar atau normal, Bu? Normal ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oleh siapa, Bu? Di bidan atau di rumah sakit? Di rumah sakit ya, Bu. Pas persalinan ada komplikasi, Bu? Enggak ya, Bu ya? Lancar. Berat badan bayinya dulu sewaktu lahir berapa, Bu? Di mana pulpennya? Panjang badannya, Bu? Mana? Jenis kelamin? Oke. Bayinya dulu dikasih ASI, Bu? Oh, iya. ASI ya, Bu ya. Baik, Ibu, apakah sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Nah, apa, Bu? Oh, KB suntik. Yang berapa bulan? Yang 1 bulan ya, Bu ya. Semenjak menggunakan alat kontrasepsi KB suntik, apakah ada keluhan, Bu? Nggak ada. Berapa lama Ibu menggunakan KB suntik? Ibu, apakah mempunyai riwayat keturunan dari keluarga? Nggak ada ya, Bu ya. Selanjutnya yaitu melakukan penimbangan berat badan dan juga tekanan darah. Dulu ya, Bu. 54 kilo ya, Bu. Setelah itu kita memposisikan pasien untuk kita lakukan pengecekan tekanan darah. Selanjutnya yaitu mempersiapkan alat. Di sini ada lembar balik, juga ada KB PIL. Baik, jadi untuk KB PIL tersebut di sini terdapat 2 jenis, Bu. Yang pertama ada pil progestin atau mini pil, dan yang kedua ada pil kombinasi. Nah, untuk pil progestin tersebut yaitu merupakan pil kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron sehingga sangat efektif pada ibu yang masih menyusui bayinya karena dosis yang rendah sehingga pil tersebut tidak menurunkan produksi ASI.
Di sini ada keuntungan untuk pil progestin tersebut, yaitu sangat efektif bila ibu menggunakan KB pil tersebut dengan benar, juga tidak mempengaruhi produksi ASI sehingga pengeluaran ASI akan terus lancar, terus tidak mengganggu kesuburan atau kesuburan cepat kembali dan dapat dihentikan setiap saat kapanpun ibu mau. Nah, di samping itu juga pil tersebut mempunyai keterbatasan Bu, yaitu bisa meningkatkan atau menurunkan berat badan ibu dan harus digunakan setiap hari dengan waktu yang sama. Terus bila ibu lupa satu pil, resiko hamil cukup besar Bu. Nah, terus waktu penggunaan untuk pil tersebut yaitu pada hari pertama sampai hari kelima ibu menstruasi. Nah, di sini kapan sih ibu minum pil KB tersebut? Nah, ibu minum pil setiap hari pada saat yang sama atau saat makan malam. Nah, misalkan ibu makan malam itu pada jam 7 malam. Nah, setelah makan ibu minum pil pada jam 7.10. Jadi, setiap hari pada jam 7:10 ibu harus minum pil. Nah, kemudian bila ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, ibu harus minum pil berikutnya, atau jika ibu ingin bersenggama, ibu harus menggunakan kondom dalam waktu 48 jam. Nah, di sini juga ada Bu, bila ibu terlambat dalam 3 jam, ibu harus segera minum pil saat ingat. Terus gunakan kondom selama 48 jam bila ibu ingin bersenggama. Juga bila ibu lupa satu pil, ibu harus minum pas ibu ingat. Jadi minum 2 tablet sekaligus. Nah, itu juga harus dibantu dengan kontrasepsi lain seperti kondom ya Bu ya, jika ibu ingin bersenggama. Nah, ini ada gambar KB pilnya Bu. Nah, nanti untuk anjuran minumnya ibu bisa lihat tanda panah yang ada di gambar atau yang ada di KB tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang pil kombinasi. Tadi kan terdapat 2 jenis ya Bu ya. Ada yang mini pil atau pil progestin dan ada yang kombinasi. Nah, untuk pil kombinasi tersebut yaitu memiliki manfaat. Nah, yaitu dapat digunakan jangka panjang. Terus dapat juga digunakan sejak usia remaja hingga menopause, bisa memulihkan kesuburan dengan cepat setelah pil dihentikan. Kemudian siklus haid teratur dan mengurangi nyeri pada saat menstruasi. Nah, keterbatasannya itu mungkin bisa mual, bisa perdarahan bercak atau perdarahan setelah 3 bulan pertama ibu menstruasi. Kemudian bisa pusing dan nyeri payudara, juga berat badan naik. Nah, akan tetapi untuk pil kombinasi tersebut untuk ibu yang mempunyai tekanan darah di atas 180/110 tidak dianjurkan Bu. Iya. Nah, untuk waktu penggunaannya sama ya Bu ya, setiap saat dimulai dari hari pertama sampai hari ke-7 ibu menstruasi. Nah, ibu juga boleh menggunakan pada hari ke-8, akan tetapi ibu perlu kontrasepsi tambahan atau kondom. Nah, di sini ada petunjuk untuk ibu minum pil KB tersebut, di mana bila ibu lupa minum satu pil, sebaiknya ibu segera minum sewaktu ibu ingat. Nah, kemudian jika ibu benar-benar lupa dan ingatnya besok, ibu harus minum 2 tablet secara berturut-turut sampai tablet pil tersebut habis. Nah, ini ada pil kombinasinya, nanti ibu bisa minum sesuai panah ini ya Bu ya. Nah, ibu kan sekarang menstruasi
hari ketiga ya Bu ya. Hari ketiga sekarang hari Minggu, berarti Ibu minumnya dimulai dari sini mengikuti anak panah ini, nanti Ibu akan selesai di hari Sabtu. Baik, cukup sekian penjelasan mengenai KB Pil dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.